Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 16 April 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sebiring. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi melakukan pengecekan pembagian bantuan langsung tunai di kantor Camat Belawan pagi tadi. Pengecekan pembagian ini dilakukan untuk memastikan bansos diterima tepat sasaran oleh masyarakat. Saat di lapangan, Menko PMK Muhadjir Effendi didampingi Gubernur Sumatera Utara Gubsu Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution serta pimpinan Forkopimda Sumut maupun OPD dari Pemprov Sumut serta Pemko Medan yang langsung masuk ke dalam tenda tempat pembagian penerima BLT. Menteri PMK yang disaksikan Gubernur Sumut dan Wali Kota langsung berdialog dengan salah seorang penerima BLT yang menggunakan kursi roda. Menteri PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu untuk menghadapi bulan Ramadan dan Lebaran nanti. Untuk itu Menko PMK Muhadjir Effendi mewanti-wanti penyaluran bansos harus tepat sasaran, artinya bukan hanya benar-benar sampai dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkannya, tetapi juga harus tepat pengaplikasian jenis bansos yang akan diterima. Selain itu, Menteri PMK Muhadjir Effendi juga mengingatkan kepada Wali Kota Medan bahwa bantuan uang tunai ini tidak ada potongan 1 sen pun dan bantuan ini tidak ada pilih kasih yang dikhususkan untuk masyarakat kurang mampu. Nah, tadi saya sudah cek di sini pembagiannya sangat bagus, sudah rapi. PT Pos juga sudah kerja dengan baik dan saya mohon tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momentum distribusi bansos ini, misalnya dengan mengklaim bahwa dia yang mengusahakan, kemudian minta bagian, misalnya tidak boleh. Karena ini adalah untuk mereka yang tidak mampu, jangan mencoba ambil haknya orang yang tidak mampu, karena itu sangat tidak dibenarkan baik oleh ajaran agama maupun oleh undang-undang peraturan perundang-undangan ya. Pada kesempatan itu, Gubsu Edi Rahmayadi mengapresiasi bantuan sosial yang telah dikeluarkan pemerintah pusat yang dimulai hari ini dapat dimanfaatkan penerima bansos yang menjalani ibadah puasa dan Lebaran tahun 2022. Sementara itu, pemirsa, sejak 2 hari ini kantor pos dan giro di Jalan Komodo Laut Yosudarso Belawan diserbu seribuan warga. Kedatangan warga sambil menggendong anak balitanya ini untuk mengambil dana bansos bantuan langsung tunai uang kontan sebesar Rp900.000. Bantuan dari pemerintah Republik Indonesia yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu karena terimbas COVID-19, bantuan ini guna meringankan warga yang sedang melaksanakan ibadah puasanya sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga akibat COVID-19. Tim Liputan TVRI pada pembagian bansos BLT di kantor pos dan giro di Belawan pagi tadi melihat seribuan warga penerima bansos BLT tersebut didata satu persatu dan bagi warga yang belum divaksin diharuskan divaksin terlebih dahulu oleh petugas medis dari Polres Pelabuhan Belawan. Setelah itu diperkenankan untuk mengambil bantuan tersebut. Salah seorang warga Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Narsih, mengakui rela mengantri dari pagi hingga siang baru bisa masuk ke dalam kantor pos untuk divaksin, baru bisa mengambil uang bantuan sebesar Rp900.000. Narsih datang bersama anaknya yang masih balita dan rela berjemur untuk mendapatkan bantuan tersebut. Antri apa? Vaksin. Antrian ini ngambil uang beras. Oh, ngambil uang beras. BPNT. Tapi harus vaksin ketiga. Oh, gitu. Udah berapa lama nih antrinya? Pagi lah, Pak. Dari pagi ya. Kini kita beralih ke Siantar. Pemirsa, PT Pos Indonesia Kota Pematang Siantar mulai menyalurkan bantuan langsung tunai minyak goreng dan sembako kepada masyarakat. Bantuan langsung tunai ini sebagai respon pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu akibat tingginya harga minyak goreng setelah dicabutnya harga eceran terendah yang diikuti kenaikan harga sembako lainnya.
Ribuan masyarakat kurang mampu yang berasal dari 8 kecamatan yang ada di Kota Pematang Siantar mulai menerima BLT yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia Kota Pematang Siantar. Masyarakat yang telah terdata sebagai masyarakat kurang mampu akan menerima bantuan sebanyak Rp500.000 dengan rincian Rp200.000 bantuan untuk minyak goreng dan Rp300.000 bantuan untuk sembako yang akan diterima selama 3 bulan ke depan. Gilbert Sirait, Supervisor Administrasi dan Umum PT Pos Indonesia Kota Pematang Siantar mengatakan penyaluran BLT ini dilakukan secara bertahap dan berkelompok untuk menghindari kerumunan dari masyarakat penerima BLT sesuai dengan protokol kesehatan dan jumlah yang diperbolehkan. Jadi ini ada beberapa bulan yang dibayarkan, itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan yang besarannya ini sembako itu Rp200.000 per orang. Jadi ini Rp200.000 selama ini dia 1 bulan untuk bulan Mei saja dibayarkan, dan minyak goreng senilai Rp100.000. Jadi total yang diterima oleh KPM itu Rp500.000. Sementara untuk dapat menargetkan penyelesaian penyaluran BLT kepada warga kurang mampu ini, pihak PT Pos Indonesia Kota Pematang Siantar melakukan penyalurannya di lokasi terbuka, yakni di Lapangan Merdeka Kota Pematang Siantar, agar masyarakat penerima BLT dapat lebih banyak terlayani. Pemirsa, warga Kecamatan Payung, Kabupaten Karo mendatangi Polres Tanah Karo terkait diamankannya alat berat eskavator saat beroperasi di kawasan zona merah Gunung Sinabung. Kedatangan ini meminta kepada Polres Tanah Karo untuk mengeluarkan alat berat tersebut karena diperlukan untuk normalisasi dan kebutuhan air masyarakat. Polres Tanah Karo mengamankan alat berat eskavator dari lokasi normalisasi jalur laharan dingin Gunung Sinabung Karo. Diamankan karena beroperasi di zona merah Desa Guru Kinayan, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo yang saat ini masih aktif dan berstatus siaga level 3. Menurut Camat Payung, Tommy Kemit, kedatangan dirinya bersama perwakilan warga kepala desa dari 5 desa, yakni Desa Guru Kinayan, Desa Rimokayu, Desa Batu Karang, Desa Selandi, dan Desa Payung, meminta kepada pihak kepolisian mengeluarkan alat berat eskavator yang diamankan. Karena alat berat tersebut dibutuhkan untuk normalisasi atau pengerukan jalur laharan dingin yang dipenuhi material lumpur dan bebatuan yang menyebabkan pasokan air ke desa sekitar berkurang. Kegiatan normalisasi ini berada di zona merah, namun karena aliran irigasi ini sangat dibutuhkan, ini memang sebelumnya sudah pernah ada kesepakatan dari PU menunjuk, dan kepala desa juga telah bersepakat menunjuk Pak Sahabat Sembiring sebagai petugas normalisasi di Desa Guru Kinayan. Sementara Kepala Desa Guru Kinayan, Amelia Beru Singarimbun, mengaku aktivitas normalisasi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini sebelumnya sudah dimusyawarahkan disetujui bersama kelima desa. Walaupun lokasi normalisasi berada di zona merah, namun dampaknya berpengaruh pada aliran air untuk desa sekitar yang berasal dari Gunung Sinabung. Mengenai pengutipan Rp20.000 per truk angkutan material, pihaknya menyampaikan uang tersebut dibagikan untuk masyarakat. Orang ini lagi juga sama dengan Pak Sahabat bahwa itu untuk normalisasi juga, karena kalau material itu nggak diambil bisa sungai kami itu menumpuk, jadi mengganggu untuk masyarakat Desa Guru Kinayan. Jadi kalau masalah kutipan yang itu dulu memang hasil musyawarah dari masyarakat Desa Guru Kinayan semua, ya untuk perbaikan jalan lah, bikin jambur kami. Diamankannya alat berat ini masih dalam pemeriksaan di Polres Tanah Karo dan belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian. Pemirsa, kericuhan terjadi di lahan sengketa Puncak 2000 Siosar di Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Masyarakat Desa Sukamaju tidak terima kawasan tersebut dipugar oleh sekelompok orang yang diduga suruhan perusahaan PT BUK atau pengusaha MJ. Kembali terjadi kericuhan di lahan sengketa antar masyarakat dan pengusaha di Puncak 2000 Siosar, Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo.
Masyarakat desa tidak terima kawasan yang diklaim tanah ulayat mereka dipagar seng oleh sekelompok orang tidak dikenal yang diduga suruhan, di mana pihak PT BUK atau pengusaha juga mengklaim lahan tersebut sesuai HGU yang dimilikinya. Sekelompok orang juga melakukan pembongkaran warung warga desa Sukamaju yang berada di lokasi tersebut. Masa masyarakat desa Sukamaju kemudian mendatangi lokasi tersebut. Masa yang emosi lalu merubuhkan dan melakukan pembongkaran pagar seng. Mendapat informasi pihak kepolisian Polsek Tigapanah dan Polres Tanah Karo lalu tiba di lokasi guna melakukan pengamanan. Personil polisi terlihat siaga agar tidak terjadi bentrok fisik antar kedua kubu masyarakat desa Sukamaju dengan sekelompok orang. Masyarakat dan pendiri desa Sukamaju tetap bertahan di lokasi untuk mempertahankan lokasi yang diklaim tanah ulayat mereka. Lahan sengketa ini telah masuk dalam proses hukum, di mana kedua belah pihak telah melakukan pengaduan dan klaim atas lahan tersebut. Sejauh ini belum ada informasi resmi dari kepolisian atau pihak terkait atas kericuhan di lahan Puncak 2000 Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo yang saat ini merupakan kawasan agrowisata. Banyaknya laporan masyarakat atas aksi sejumlah remaja yang melakukan aksi balap liar di masa bulan puasa ini sudah cukup meresahkan. Petugas gabungan Polsek Perbaungan dan Satpol PP Serdang Bedagai berhasil mengamankan kendaraan bermotor serta sejumlah pengendaranya. Beginilah aksi kejar-kejaran petugas gabungan saat sedang mengamankan sejumlah remaja yang diduga kuat akan melakukan aksi balap liar. Sejumlah remaja berusaha melarikan diri dan tidak sedikit petugas mengamankan sejumlah kendaraan bermotor yang digunakan untuk balap liar. Dua lokasi yang disambangi petugas yaitu Jalan Melati dan Jalan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kepala Bidang Penegakan Daerah Satpol PP Edwin Ginta Tarigan mengatakan kegiatan ini dilakukan di bulan suci Ramadan ini karena banyak laporan masyarakat atas aksi balap liar yang sudah cukup meresahkan masyarakat. Di samping itu, angka kecelakaan terus meningkat yang dihimpun petugas dari kepolisian. Untuk itu, petugas gabungan lakukan penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Kepolisian bahwa balap liar ini sangat mengganggu, apalagi di bulan puasa yang sering menimbulkan kecelakaan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Para pelaku itu nanti akan diberikan himbauan dari kepolisian, dari admin dari Satpol, dan diberi pernyataan mereka bahwa mereka tidak perlu mengulangi lagi mengenai kelengkapan kendaraan mereka, itu akan kami serahkan ke kepolisian. Dari razia tersebut, petugas mengamankan 3 unit sepeda motor serta 3 remaja yang diduga kuat akan melakukan balap liar di 2 lokasi tersebut. Dan selanjutnya akan dilakukan proses lebih lanjut. Sementara himbauan terus dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian Serdang Bedagai untuk tidak melakukan kegiatan balap liar atau sejenisnya di wilayah Serdang Bedagai. Pemirsa, akibat semakin meresahkan warga Kota Tebing Tinggi, berbagai cara dilakukan untuk mengusir monyet liar yang kerap mengganggu pemukiman warga. Setelah berkali-kali gagal, kali ini petugas pemadam kebakaran atau damkar mendatangkan kotoran harimau sebagai upaya pengusiran monyet liar tersebut. Beginilah saat gerombolan monyet liar memasuki pemukiman warga di lingkungan 3 Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota. Warga tidak ada yang berani keluar saat monyet ini memasuki pemukiman warga. Pasalnya, gerombolan monyet ini selain mencuri makanan tidak jarang menyerang warga hingga warga sangat resah. Demikian juga kebisingan suara monyet serta pengerusakan rumah atau pekarangan warga yang saat ini semakin meresahkan lingkungan sekitar. Katanya ada monyet sini ya, meresahkan nggak? Meresahkan ya meresahkan, kalau malam kadang gaduh ribut loh di atas itu. Pagi, sore. Udah berapa lama terjadi gini? Udah berapa tahun-tahun lah. Yang sebagian kan udah ditangkapi juga. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dari mencoba mengusir, memasang perangkap semua gagal. Kali ini petugas pemadam mendatangkan kotoran harimau dari kebun binatang Pematang Siantar. Setelah dicairkan dengan menggunakan air, kotoran harimau selain disebarkan ke lokasi tempat monyet liar, kotoran harimau juga digantungkan di rumah-rumah warga dengan menggunakan botol air mineral. Jadi hari ini Dinas Pemadam Kebakaran telah bekerja sama dengan pihak Kebun Binatang Siantar. Kita mohonkan agar kita diberikan kotoran dari harimau
untuk kita sebarluaskan di daerah sini agar monyet-monyet tersebut tidak lagi mengganggu pemukiman yang ada di sini dengan adanya kotoran harimau tersebut. Warga berharap dengan kotoran harimau ini, monyet-monyet liar ini tidak lagi mengganggu pemukiman warga. Ya, informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar ya, Dit. Enggak, Pak. Yang dua ya, Pak? Oh, iya. Duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari Sudah, Pak. Jadi berapa ya? 20.000, Mas. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa, Pak? Biasa, Pak. Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai tanpa pamrih selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amalan ibadah puasa kita mendapatkan balasan yang baik dan kita semua diberi pengampunan di bulan Maghfirah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jemaat Kristiani di berbagai belahan dunia memperingati Hari Kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung, termasuk di Kota Medan. Di Kota Medan, di antara jemaat gereja melakukan ibadah peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus adalah jemaat gereja HKBP Sidorame. Para jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur kemarin melaksanakan ibadah peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus di gereja HKBP Sidorame, Jalan Dorowati, Medan Timur. Ibadah peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus di gereja ini dilaksanakan 4 sesi. Ibadah peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus ini adalah ibadah sesi ketiga masuk pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pujian tentang Hari Kematian Tuhan Yesus dikumandangkan dan responsoria juga disuguhkan. Ibadah peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus ini mengambil tema hamba Tuhan yang menderita. Pada ibadah peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus ini, Pendeta Resort HKBP Medan Timur beserta pendeta fungsional dan guru huria serta Bible Pro secara bersama-sama ikut dalam ibadah ini. Pendeta Resort HKBP Medan Timur, Pendeta Pantas Parapat MTH pada khotbahnya mengatakan, melalui peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus, mengingatkan jemaat Kristiani pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan yang menderita di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian.
Menurut Pendeta Pantas Parapat, bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan umat manusia dan juru selamat, sehingga umat manusia harus memuliakan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan. Karenanya jemaat Kristiani harus bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus sebagai pembawa damai. Karenanya diharapkan jangan ada lagi saling membenci di antara umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Melalui peringatan kematian Tuhan Yesus ini, kita diingatkan sebagai umat beragama agar dengan keberagaman kita bisa menjadi pembawa damai. Jangan lagi ada agama mengatasnamakan kekerasan atau mengatasnamakan agama untuk saling membenci karena berbeda dengan orang lain. Baru dengan peringatan kematian Tuhan Yesus ini, umat Kristen juga diingatkan bahwa penderitaan bukanlah kata akhir dalam perjalanan hidup orang yang percaya kepada Yesus, namun ada kemenangan, ada kebangkitan. Dan itu nanti yang kita rayakan untuk hari Minggu, hari Paskah yang datang. Sementara itu, sebagaimana setiap peringatan hari kematian Tuhan Yesus, pada ibadah ini dilaksanakan acara perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilaksanakan di gereja ini pada semua sesi, yaitu mulai sesi pertama hingga sesi keempat. Seluruh jemaat secara tertib dan bergantian menuju altar gereja untuk memakan roti dan minum anggur yang diberikan oleh pendeta resort dan pendeta fungsional. Pada ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus ini juga dilaksanakan bajar di halaman samping gereja. Di gereja HKBP Sidoarama ini pada hari Minggu esok akan dilaksanakan kebaktian peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah yang diikuti para jemaat dengan kebaktian sebanyak 4 sesi. Jemaat HKBP Peraja Tarutung antusias mengikuti ibadah Jumat Agung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tentu hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan pembatasan jumlah jemaat. Pada ibadah perayaan Jumat Agung kali ini, seperti halnya di Gereja HKBP Peraja Tarutung, berlangsung hikmat serta dirangkai dengan perjamuan Roh Kudus yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Huria Kristen Batak Protestan. Kebaktian Hari Jumat Agung merupakan hari kebaktian yang istimewa untuk dilaksanakan dan dilakukan oleh umat Kristiani. Karena pada hari itu Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di kayu salib, seperti halnya dalam kebaktian ibadah Jumat Agung yang diikuti oleh pengurus gereja HKBP Peraja dan para jemaat di Peraja Tarutung. Kebaktian perayaan Jumat Agung atau disebut dengan Paringotan di Hamatean ini, Paringotan di Hamateyani Tuhan Yesus dipimpin oleh Guru Huria HKBP Peraja Tarutung dan diikuti oleh seluruh parhalado. Sementara khotbah disampaikan oleh Sekjen HKBP Pendeta Victor Tinambunan. Selain pelaksanaan ibadah offline atau tatap muka langsung, ibadah Jumat Agung juga dilakukan secara live streaming yang diikuti oleh para jemaat HKBP di tempat lainnya. Sekjen HKBP Pendeta Victor Tinambunan menyampaikan dengan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, para jemaat harus dapat mengambil hikmah dan pembelajaran serta menerimanya sebagai juru selamat yang tetap hidup bagi umat Kristiani. Ia juga berpesan agar jemaat harus tabah dalam penderitaan dan taat iman, serta bagi jemaat agar selalu membawa kedamaian di lingkungan masing-masing. Usai khotbah, kemudian kebaktian dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang diawali diikuti oleh para parhalado gereja HKBP Peraja Tarutung dan diikuti oleh para jemaat dengan tertib untuk mengikuti perjamuan kudus dengan penuh hikmat. Pada perayaan Hari Jumat Agung tahun 2022 ini, Sekjen HKBP berpesan agar umat Kristiani merenungkan dan menghayati pengorbanan Yesus bagi umat manusia yang menanggung sengsara bahkan hingga sampai mati di kayu salib agar manusia berdosa menerima keselamatan. Pemirsa, mengenang wafatnya Isa Al-Masih, Gereja HKBP di berbagai daerah memperingati Jumat Agung dengan menggelar drama Jalan Salib. Drama Jalan Salib ini dilaksanakan oleh jemaat muda-mudi HKBP Silayan. Tangisan umat Gereja HKBP Kecamatan Silayan dalam memperingati wafatnya Isa Al-Masih yang dilaksanakan di Resort Gereja HKBP Silayan Jumat pagi kemarin. Berbeda dengan ibadah tahun sebelumnya, kali ini ibadah dibuat dengan layaknya kejadian penyaliban seperti yang dijelaskan di dalam Alkitab yang diperankan oleh kaum muda-mudi HKBP Resort Silayan.
Jalan salib mengilustrasikan penderitaan Yesus Kristus yang rela wafat di salib untuk menebus dosa dunia dan memberikan kedamaian pada umatnya. Dan jemaat pun larut dalam haru melihat ilustrasi penyalipan tersebut. Atau sebuah ilusi mengenai perjalanan salib yang dimana agar seluruh mulai dari remaja Naposo Bulung HKBP Silain, jemaat HKBP Silain dan juga termasuk seluruh stakeholder mulai dari sekecamatan Silain agar mereka juga paham apa dari maksud dari jalan salib ini yang bertujuan untuk sebuah perjalanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa para umat manusia terkhusus umat Kristiani. Drama Jalan Salib ini menceritakan perjuangan Yesus Kristus saat menghadapi siksaan para algojo Romawi yang menentang ajaran Kristus. Drama Jalan Salib ini dilakukan untuk mengajak kaum milenial untuk lebih menjaga perdamaian dengan mengambil teladan dari Yesus Kristus. Pelaksanaan drama ilustrasi ini dilakukan di mana jemaat atau muda-mudi HKBP Silain agar mereka paham apa makna dan arti Jalan Salib ini yang bertujuan untuk menebus dosa manusia yang terkhusus umat Kristiani. Pemirsa, ujian akhir sekolah oleh siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Sunggal sampai hari ini terlaksana sesuai dengan program sekolah. Sampai hari ini, ketiga hari ini ujian akhir sekolah dihadiri para siswa dan 1 orang siswa diantaranya tidak hadir karena kecelakaan. SMA Negeri 1 Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan ujian akhir sekolah sejak 13 April 2022 lalu dan akan berakhir pada 22 April 2022 mendatang. Sekolah ini lebih awal melaksanakan ujian akhir sekolah untuk siswa kelas 12 menyusul telah memperoleh persetujuan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sunggal. Kepala SMA Negeri 1 Sunggal Yeti S mengatakan dilakukannya ujian akhir sekolah lebih awal dari jadwal sebelumnya agar proses pemeriksaan jawaban UAS dan tugas-tugas lainnya dapat berlangsung lancar sesuai program sekolah ini sebelumnya. Sampai hari ketiga hari ini UAS berlangsung lancar dengan mengujikan 2 mata pelajaran yaitu matematika dan PPKN baik untuk jurusan IPA maupun jurusan IPS. Demikian halnya pengawas UAS semuanya berasal dari sekolah ini, akan tetapi para guru mata pelajaran yang sedang diujikan mata pelajarannya tidak ikut serta untuk mengawasi UAS. Seluruh materi UAS dibuat para guru mata pelajaran melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP berstandar nasional. Ujian akhir sekolah di sekolah ini berbasis kertas dengan 40 soal untuk jurusan IPA dan 45 soal untuk jurusan IPS dengan bentuk soal pilihan ganda dan esai. Sebanyak 14 mata pelajaran yang diujikan pada UAS ini dengan 25% soal kategori mudah dan 50% soal kategori sedang dan 25% soal kategori sukar. Di SMA Negeri 1 Sunggal yang berada di Jalan Seben Cirimsei, Semayang, Kecamatan Sunggal ini, jumlah peserta nanti kita buat dia di kegiatan ujian akhir sekolah di susulan. Untuk di ruang pengawas ujian itu satu ruangan ada 2 pengawas dengan silang murni dari mata pelajaran. Harapan saya pandemik segera berakhir sehingga KBM bisa berjalan dengan normal kembali karena selama ini kita melaksanakan KBM hanya 50%. Kepala SMA Negeri 1 Sunggal YTS mengatakan para siswa-siswi yang berhalangan hadir mengikuti ujian sekolah utama yang sedang berlangsung saat ini akan dilaksanakan ujian susulan mulai 23 April hingga 26 April 2022 mendatang. Di SMA Negeri 1 Sunggal di antara para siswa kelas 12 yang saat ini sedang mengikuti ujian akhir sekolah telah mengetahui mereka lulus melalui jalur SNMPTN atau undangan. Di sekolah ini sekitar 30 siswa yang lulus SNMPTN diantaranya diterima di Universitas Sumatera Utara dan sebagian lagi di perguruan tinggi negeri yang ada di luar Sumatera Utara. Di sekolah ini kegiatan belajar mengajar juga berlangsung baik yaitu luring dan daring. Ya, pemirsa, sangat miris melihat ruangan sekolah dasar negeri 9 Desa Laut Jaya, Kecamatan Rusip Antara yang sudah tidak layak lagi digunakan untuk kegiatan belajar. Sebanyak 3 ruangan kelas rusak berat dan sebagian besar bangunan sudah termakan usia dan lapuk. Merdeka belajar tampaknya tidak dirasakan oleh para guru dan siswa yang ada di Sekolah Dasar Negeri 9 Desa Laut Jaya, masih banyak memiliki
kekurangan khususnya dalam dunia pendidikan. Padahal sumber daya alam yang dimiliki sangat melimpah seperti penghasilan kopi terbaik di Indonesia, tanaman pinus skala ekspor, serta kekayaan alam lainnya yang masih menjadi prioritas. Seperti halnya di Sekolah Dasar 9 yang hanya memiliki 6 ruangan kelas, namun hanya 3 ruangan kelas yang bisa digunakan untuk belajar karena kondisinya sangat rusak parah. Rusaknya 3 ruang kelas yang bisa digunakan untuk proses belajar kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak lagi digunakan karena takut rubuh. Nanti semoga kelasnya ini jadi cantik lagi kayak dulu. Habis itu gurunya dibanyain lagi, guru kepala sekolahnya digantiin, dibeliin mainan untuk olahraga. Semoga yang kedepannya lebih maju lah sekolahnya. Salah seorang guru, Juliana, mengatakan sudah 1 tahun bekerja di Sekolah Dasar Negeri 9, namun hanya menggunakan nota tugas dan belum memiliki surat keputusan, dan guru berstatus ASN hanya ada 2 orang, yakni kepala sekolah dan dirinya. Sedangkan untuk kegiatan belajar, siswa hanya menggunakan 3 lokal, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Itu memang udah lama rusak Ratna. Saya masuk ke sini aja udah rusak. Cuma yang dipakai kan yang ini. Cuma digabung kelas 1, kelas 2 1 lokal, 3, 4 1 lokal, 5, 6 1. Sekolahnya enggak? Enggak. Digabung aja, cuma pelajarannya dipisah. Harapannya mudah-mudahan ada perhatian lah untuk sekolah nih, terutama untuk gurunya. Terus bangunannya maunya ditambah MCK. Sekolah tersebut merupakan satu-satunya yang ada di desa mereka, sehingga jika sekolah tidak diperbaiki, kemungkinan banyak warga yang pindah ke kota lain demi pendidikan anak-anaknya. Pemirsa, persediaan pasokan daging ayam pada sejumlah pasar di Gunung Sitoli saat ini dapat mencukupi hingga jelang Idul Fitri nanti. Sementara harga umumnya bervariasi, namun masih dapat terjangkau secara hukum pasar. Daging ayam yang sedang dijual di sejumlah pasar kawasan kota Gunung Sitoli saat ini adalah ayam potong dan ayam kampung. Ketersediaan pasokan saat ini masih mengimbangi permintaan serta daya beli dari konsumen. Khusus ayam potong, pasokannya didatangkan dari luar Pulau Nias melalui penyeberangan Laut Sibolga ke Gunung Sitoli. Meskipun para pedagang memiliki jatah kiriman ke Pulau Nias, namun mereka harus membatasinya, mengingat permintaan saat ini masih minim. Namun 3 hari menjelang Lebaran, biasanya permintaan akan tinggi. Kecukupan pasokan daging ayam untuk kebutuhan masyarakat Kota Gunung Sitoli secara umum saat ini diimbangi dengan harga Rp32.000 per kilogram. Angka itu pun masih dapat dijangkau konsumen. Lebaran ini mungkin alhamdulillah mungkin karena ayam yang dari seberang kan dikirim dari sini Pak. Nah jadi cukup alhamdulillah mungkin akan naik ke depan mungkin Pak. Bagaimana dengan harga-harga yang saat ini? Saat ini masih stabil dari kemarin sampai sekarang masih stabil. Belum ada nambah kenaikan. Sementara pasokan ayam kampung saat ini sudah mulai banyak terlihat di beberapa lokasi pasar. Sejumlah pedagang musiman bermunculan mengingat permintaan akan daging ayam kampung menjelang hari besar keagamaan seperti Lebaran selalu banyak. Khusus ayam kampung biasanya dijual per ekor dengan harga yang bervariasi, mulai Rp50.000 dan Rp90.000 hingga Rp130.000 per ekor. Harga tersebut berlaku bagi segala jenis, baik betina maupun ayam jantan. Ya, pemirsa, berikut kami hadirkan serba-serbi Ramadan. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, di salah satu pesantren di Kabupaten Mandailing, Natal, ada Al-Quran unik yang berukuran besar sepanjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Keunikan Al-Quran ini juga berada di tulisan tangan di atas kertas kulit kayu yang sudah dikeringkan. Al-Quran berukuran besar ini berukuran panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter yang dimiliki pondok pesantren di desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Selain keunikan pada ukuran, tulisan Al-Quran ini juga terlihat dari tulisan tangan. Sedangkan lembaran Al-Quran ini juga terbuat dari kulit kayu yang sudah dikeringkan. Al-Quran berukuran besar ini sering dikunjungi masyarakat untuk melihat secara langsung. Al-Quran ini sering digunakan murid dan guru pondok pesantren untuk tadarusan pada bulan Ramadan. Menurut guru pesantren Sahrani Bariyah Zulkarnain, Ustadz Waris, awalnya Al-Quran unik ini milik guru besar di Rantau Prapat bernama Syekh Sukiman yang diserahkan pada tahun 2016 yang lalu kepada pemilik pondok pesantren di desa Salambue. Al-Quran tersebut berasal dari Jawa Tengah dengan ukuran 150 kali 2. Kenapa kita pakai Al-Quran raksasa? Biar ada ini menambah gairah bagi santri yang membacanya. Pemirsa, guna mengisi waktu dan meningkatkan ilmu keagamaan di bulan puasa Ramadan, ratusan anak yang ada di desa Buntu, Turunan, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun mengikuti pesantren kilat. Pesantren kilat yang berlangsung selama 3 hari mengharuskan 109 orang anak yang mengikuti pesantren kilat ini mondok di pesantren. Pada kegiatan pesantren kilat ini, para anak disuguhi dengan pembelajaran ilmu keagamaan, seni kaligrafi, tahfiz Al-Quran, dan tilawah yang diasuh oleh ustadz dan guru ngaji dari Rumah Mengaji At-Taqiyah Pematang Siantar. Pesantren kilat ini bertujuan untuk memperdalam ilmu dan meningkatkan pendidikan Islam dari sejak usia dini, serta para anak dapat mahir untuk seni tulis Al-Quran. Supriyadi, salah seorang pengajar di Rumah Mengaji At-Taqiyah, mengatakan dengan adanya kegiatan pesantren kilat ini, para anak yang masih sangat perlu bimbingan dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar memperdalam ilmu Islam dan kaligrafi Al-Quran. Pesantren kilat ini adalah program untuk menyaring bakat-bakat para santri, anak-anak kita. Harapannya setelah kegiatan ini kita sudah punya nama-nama anak yang bisa fokus di bidang-bidang yang saya sampaikan tadi. Dan ke depannya anak-anak ini bakal kita follow up. Supriyadi bersama para pengasuh anak-anak di pesantren kilat ini berharap kiranya para anak dapat berkelanjutan untuk tetap mau belajar dan menerapkan ilmu yang mereka peroleh. Nantinya meskipun pesantren kilat ini telah berakhir, pihak Rumah Mengaji At-Taqiyah ini akan terus mendampingi para anak yang berpotensi untuk mengikuti kegiatan MTQ dan kaligrafi Al-Quran. Memasuki 2 minggu bulan Ramadan, permintaan kolang-kaling meningkat drastis hingga 4 kali lipat dari permintaan biasa. Meningkatnya permintaan kolang-kaling ini terlihat dari tingginya jumlah permintaan para agen kolang-kaling kepada para pengepul kolang-kaling yang ada di Kabupaten Simalungun. Selain dari meningkatnya permintaan, harga kolang-kaling juga mengalami kenaikan hingga 100% dari harga biasanya Rp4.000 per kilogram, naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Hal ini membuat para pengrajin kolang-kaling antusias untuk memenuhi permintaan para pengepul kolang-kaling yang setiap harinya semakin banyak datang untuk melakukan pemesanan kolang-kaling.
Jukli Sinaga, salah seorang pengepul kolang-kaling mengatakan biasanya dirinya hanya memesan sebanyak 1-4 ton kolang-kaling dari para pengepul setiap bulan. Namun memasuki bulan puasa dan lebaran ini naik menjadi 8 hingga 16 ton setiap harinya untuk memenuhi permintaan para pedagang yang ada di Pulau Jawa, khususnya Kota Semarang. Sementara untuk memenuhi permintaan pengepul, para pengrajin kolang-kaling ini harus mencari kolang-kaling dari kecamatan lain yang masih berada di wilayah Kabupaten Simalungun. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amalan ibadah puasa kita mendapatkan balasan yang baik dan kita semua diberi pengampunan di bulan Maghfirah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jika ingin berwisata ke Pulau Samosir, maka Anda perlu mencoba mengunjungi objek wisata Taman Pelabuhan Pengururan. Anda dapat menikmati indahnya pemandangan alam dari tepian Danau Toba pada sore harinya yang membuat Anda akan kagum serta ingin berkunjung kembali. Di kawasan objek wisata Taman Pelabuhan Pengururan Samosir, selain keindahan alamnya yang begitu mempesona, kita dapat melakukan berbagai aktivitas bersama keluarga seperti duduk di tepian pinggiran Danau Toba, berfoto selfie, memancing, dan berjalan-jalan di pinggiran Danau Toba. Salah seorang wisatawan dari Bandung, Winendi Leo Haryanto, mengatakan dirinya baru pertama kali berkunjung ke Pulau Samosir dan menikmati indahnya pemandangan alam Taman Pelabuhan Pengururan, merasa kagum dan ingin kembali bila ada kesempatan lagi. Winendi juga mengatakan bahwa pemandangan alam yang dia rasakan sejuk, merasa senang, damai, tentram, dan masih begitu asri, didukung lagi penduduk setempat yang begitu ramah. Ya. Saya kebetulan kan pendatang dari Jawa Barat, saya rasa dingin, masih asri juga. Terus orang-orangnya juga ramah-ramah di sini. Untuk objek wisatanya cuma tinggal mungkin pengembangan kecil ya. Nanti mungkin untuk beberapa konteks jalannya mungkin harus diperbaiki lagi seperti itu. Objek wisata Taman Pelabuhan Pengururan Samosir ini perlu dijaga kebersihannya dan perlu lebih dikembangkan lagi agar dapat menarik perhatian para wisatawan yang akan berkunjung. Hal yang sama dikatakan salah seorang wisatawan dari Jakarta, Riomin Karnawati Sidauruk, bahwa dirinya juga sangat menikmati indahnya alam Taman Pelabuhan Pengururan Samosir yang membuatnya bersama keluarga ingin berkunjung kembali di kesempatan lain. Kita pengen berkunjung ke sini, kita senang melihatnya, Pak. Sangat indah sekali danaunya, Pak. Pegunungan-pegunungan yang indah sekali, Pak. Pesannya semoga diperbaharui lagi. Kalau masalah tanaman sudah indah, cuman diperbaharui mungkin kota-kotanya biar lebih indah sekali, supaya pengunjung semakin ramai mengunjungi Pengururan ini. Kita senang sekali. Oke.
Namun untuk menarik perhatian para wisatawan lokal maupun luar daerah, bahkan mancanegara, kawasan ini perlu dijaga dan lebih diperbaharui lagi. Pemirsa, SMA Negeri 1 Si Telu Tali Urang Julu di Kabupaten Pakpak Barat menggelar pentas seni budaya Ulan Mende atau tradisi pernikahan adat suku Pakpak. Pagelaran ini merupakan pembelajaran muatan lokal siswa agar menjadi generasi muda yang menghargai dan melestarikan budayanya. Menumbuhkan rasa kecintaan akan kebudayaan, SMA Negeri 1 Si Telu Tali Urang Julu di Kabupaten Pakpak Barat menggelar pentas seni budaya Ulan Mende atau tradisi pernikahan adat suku Pakpak. Juga ditampilkan tarian khas etnis Pakpak dan bela diri yang disebut mocak. Dalam pesta adat Ulan Mende ini, para siswa dengan perannya masing-masing dalam tutur dan kedudukan seorang pada pesta adat baik keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Perhelatan acara adat secara lengkap dan pakaian adat sesuai aturan adat istiadat Pakpak turun-temurun. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Si Telu Tali Urang Julu di Kabupaten Pakpak Barat, Lamsi Berutu mengatakan, di era globalisasi rasa cinta terutama siswa sekolah atau generasi muda terhadap seni dan budaya semakin memudar. Untuk itu diajarkan kepada para siswa dapat memahami acara adat. Ini merupakan pembelajaran muatan lokal siswa agar menjadi generasi muda yang menghargai dan melestarikan budayanya. Bagaimana supaya Pakpak ini, bagaimana supaya siswa kami mengerti bagaimana itu pesta di dalam adat Pakpak itu persidahekan, penunjukkan biar mereka mengerti dan menghargai budayanya, karena budaya itu adalah ciri khas diri sendiri. Pagelaran seni dan budaya diapresiasi tokoh adat Pakpak, bangga terhadap generasi muda yang cinta dan paham akan kebudayaannya. Sebaiknya pagelaran ini menjadi agenda rutin di sekolah-sekolah. Penampilan prosesi tentang adat ini adalah mengenai adat Mende yang dikatakan adalah pernikahan dengan adat yang penuh diselesaikan oleh pihak peranak dan pihak berburu. Inilah adat yang tertinggi pelaksananya kalau di budaya Pakpak. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sebiring. Dan saya Widya Utami Putri, tetap selalu taat akan protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.